ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان rahimani wa rahmakumullah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, kita bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmat dan kita bersabar atas segala ujian. Kita akan lanjutkan kajian kita pada poin yang ke-54, 53 sudah kita bahas ya dalam 2 kali pertemuan, dan sekarang poin ke-54 ya, yaitu qala al-muallif al-ittila'u ala buyutin nasi duna idrin ya, duna idrin yaitu melihat atau mengintip rumah orang tanpa izin. Jadi larangan ya melihat, mengintip rumahnya orang tanpa izin. Nah ini ya. Kemudian di bawah hadis ya, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad halalahum an yafqahu 'ainahu, rawahu Muslim. Barang siapa ittala'a itu melihat, mengintip ya, ingin tahu rumah satu kaum tanpa izin mereka, maka boleh bagi kaum itu untuk mencongkel matanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kita dengarkan keterangan penulis. Katanya, kata beliau, wa fi hadhil ayyam ma'a kathratil mabani wa talasuqiha wa taqabulil abwabi wan nawafidh asbahah ihtimalul intila' ala buyutil akhirin akbar. Pada masa sekarang ini, hari-hari ini, dengan banyaknya bangunan rumah dan rumah itu berdampingan, berdempetan, serta pintu-pintunya berhadapan, begitu pula dengan jendela-jendela, maka jadilah ya asbaha ihtimalun ittila, kemungkinan untuk melihat ala buyutil akhirin, ke rumah-rumah orang lain lebih besar, lebih luas kesempatan terjadi ya, melihat pintunya, melihat dari jendelanya ya. Falyahdhari ulaika alladziina asbahal i'tila' ala 'auratin nas syaghilan lahum. Maka hendaklah hati-hati orang-orang yang mengintai, melihat, mengintip, ingin tahu rumah orang sehingga apa? Mengetahui auratnya orang lain sebagai sebuah kesibukan bagi mereka. Ya. Bahkan wa yasta'milu ba'dhum lidzalika adawatin tusa'iduhu mithlul manadhir. Bahkan sebagian orang ya untuk mengetahui isi dalam rumah itu menggunakan alat ya alat bantu
Ya, seperti apa al-manazir keker ya, pakai keker. Atau sekarang mungkin juga pakai kamera atau pakai drone atau yang lainnya. Nanti kita jelaskan terkait dengan masalah ini, ya. Maka hendaklah falyattaqullah wal ya'lamu anna hadza intihak li hurmati ikhwanihim al-muslimin. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka tahu anna hadza intihak li hurmati li ikhwanihim al-muslimin. Ya, hendaklah mereka takut kepada Allah dan ketahuilah bahwa itu merupakan ya penodaan terhadap kehormatan saudara mereka kaum muslimin. Wa dzambuhu kabirun, dosanya besar. Wa yakunu dzambu akbar wa aqdam, maka dosanya lebih besar lagi idza kan yatila ala baitil jar. Kalau ngintipnya itu, ingin tahunya itu rumah-rumah tetangga. Ya, li'anna hurmatahu akbar min ghairihi, karena kehormatan tetangga lebih besar ya dari yang lainnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita perhatikan di sini ya, dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda bahwa orang yang melihat ya rumah orang, ingin tahu apa yang ada di dalamnya, maka apa? Maka boleh bagi orang yang punya rumah tadi untuk apa? Untuk nyongkel matanya. Ya, untuk nyongkel matanya. Ya. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad halalahum an yafqa'u ainah. Barang siapa mengintip rumah orang tanpa izin mereka, boleh bagi orang yang punya rumah untuk nyongkel matanya. Teman sekarang kan nggak semudah itu, ya. Tapi ini menunjukkan pertama, ancaman tersebut menunjukkan pada kita bahwa itu merupakan dosa besar. Kadang ada ancaman congkel mata, diculek, menunjukkan dosa besar, ya. Dan boleh seandainya itu terjadi secara hukum syar'i, tidak ada kisos, ya, tidak ada kisos ini. Nah, kalau kita lihat di sini betapa pentingnya kedudukan mata, karena semua itu bermula dari mata. Orang bilang dari mata turun ke hati ya. Ini dari mata memang. Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan ya fungsinya mata, pendengaran dan akal. Surat An-Nahl ayat 78 ya di sini. Perhatikan di sini para jemaah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ini. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu sedikit pun masalah enggak. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian ya, yaitu pendengaran, penglihatan dan akal agar kalian bersyukur. Nah, ini ya. Kalau melihat rumahnya orang tanpa izin itu namanya kufur. Nah, sekarang untuk bentuk syukurnya apa para jemaah? Bentuk syukurnya ya perintah Allah kerjakan yang di mata, yang dilarang. Intip orang mandi diintip, orang ganti baju diintip. Apalagi yang seperti itu. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kehormatan manusia, kehormatan kaum muslimin terjaga. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Orang Islam satu dengan yang lain haram, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Nah, kita punya mata ya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Punya pendengaran, karunia Allah Subhanahu wa taala.
diberi akal karunia Allah SWT. Untuk apa? Supaya sinergi 3 kekuatan, 3 potensi, fasilitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar bersyukur. Coba kalau kita tidak bisa melihat, apalagi tidak bisa melihat, pakai kacamata saja. Yang sudah pakai kacamata, ketinggalan kacamata, sudah bingung. Betapa pentingnya kita mensyukuri mata. Ya, kalau ada orang terganggu pendengarannya, kita bingung untuk komunikasi sama dia, harus teriak. Apalagi yang tuli, pakai bahasa isyarat sudah gini-gini saja. Ya, itu pun kalau dipahami. Apalagi gak punya akal, alias majnun, alias gila. Nah, oleh karena itu, orang yang tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya 3 fasilitas ini, coba perhatikan surat Al-A'raf 179. Surat Al-A'raf 179. Ya. Allah berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall." Sungguh kami penuhi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Apa alasannya? Mereka punya pendengaran, ya, punya hati, punya akal, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya penglihatan, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Punya telinga, tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa akibatnya? Ulaika kal an'am. Mereka seperti apa di situ? Binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih parah. Tahu binatang ternak kita? Kebo, sapi, kambing, ya, dibesarkan untuk disembelih, untuk dimakan. Nah ini, berarti ini penting para jemaah menggunakan ini. Sehingga apa? Jangan sampai kita gunakan untuk kepentingan bermaksiat kepada Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahwa Allah Ta'ala tahu pengkhianatan mata. Ya. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Dan juga apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran-pelajaran penting, ya. Bahwa mengintai rumah orang itu tidak boleh. Termasuk sekarang itu mudah, ya. Pada sekarang banyak bangunan tadi, rumah-rumah berdempetan, ya. Nah, terkadang karena sudah terladung akrab, langsung saja nyelonong masuk rumah orang. Mana bapaknya? Tahu-tahu ada istrinya di situ masih pakai, ya gak kelihatan auratnya. Tidak boleh, haram hukumnya. Jadi kita perdengarkan hadis-hadis terkait dengan perizinan, ya, masuk rumah orang harus izin. Bagaimana izin dalam agama Islam? Ya. Kemudian terkadang juga kita sendiri, ya, buka pintu, buka jendela, langsung ke jalan tanpa harus tertutup, sengaja, bukan karena tertiup angin, ya, sengaja. Ya jangan. Ya, sehingga apa? Terkadang mungkin istrinya atau anak yang sudah dewasa lewat, sehingga kelihatan dari luar. Tutup para jemaah. Termasuk juga kita misalkan bikin rumah tingkat, jendelanya ke sebelah, sementara sebelah itu tempat dia istrinya tetangga mungkin buka auratnya. Itu juga tidak boleh. Ya. Nah, sekarang lebih parah lagi. Pakai alat dikeker. Apa, teropongan, ya? Teropong pembesar atau pakai drone. Sekarang udah berbagai macam teknik. Atau pakai mungkin taruh kamera sengaja memang. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk semua. Tidak hanya sekedar ini. Kalau yang kamera gimana Ustaz? Bakal congkel matanya, membuat matanya melihat. Ya kan matanya melihat juga dengan gambar, ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, oleh karena itu dalam agama Islam itu kalau kita mau masuk rumah orang harus izin. Dengan cara apa? Izin ucapin salam, ya. Izin ucapin salam sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya. Allah berfirman, wahai orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah, la tadkhulu, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah bukan rumah kalian, bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan ucapin salam. Surat An-Nur 24 ayat 27 dan 28. Ucapin salam kepada pemilik rumahnya. Yang demikian lebih baik bagi kalian, mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dari itu. Fa in lam tajidu fiha ahadan, kalau tidak ada orang di situ, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk, hatta yu'dzana lakum, sampai diizinkan untuk kalian. Wa in qila lakum murji'u farji'u, kalau dikatakan kepada kalian pulang maka pulang. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim, maka itu lebih suci bagi kalian dan Allah lebih tahu, Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Nah, ayat ini memberikan keterangan kepada kita, pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, tidak boleh masuk rumah orang tanpa izin. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, kalau tidak ada orangnya jangan masuk. Yang keempat, kalau ada orangnya, orang yang bilang pulang Waalaikumsalam, pulang. Loh, sudah dijawab kok suruh pulang. Memang nggak ada orangnya misalnya. Dan kalau salam itu tidak dijawab sampai 3 kali, ucapin salam tidak ada jawaban, izin sampai 3 kali juga nggak ada jawaban, maka apa? Pulang. Pulang. Sebagaimana hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, di mana Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, apa kata beliau? Kuntu fi majlisi min majalisil ansar. Idja Abu Musa ka'annahu mad'urun faqala ista'dantu ala Umar thalathan falam yu'dhan li faraja'tu faqala ma mana'aka qultu ista'dantu thalathan falam yu'dhan li faraja'tu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ista'dana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji faqala wallah la tuqimanna alaihi bibayyinati aminkum ahadun bibayyinatin aminkum ahadun sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ubay bin Ka'ab wallah la yaqumu ma'ak illa asgharul qaum fakuntu asgharul qaumi fakuntu ma'hu fa akhbartu Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, rawahu Bukhari wa Muslim. Perhatikan di sini. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku duduk di majelisnya sahabat Ansor. Tiba-tiba Abu Musa datang. Dia berkata, aku izin pada Umar 3 kali tapi tidak ada izin. Aku pulang. Lalu Umar Ibn Khattab tanya kepadaku, dikejar, kok pulang? Padahal beliau masih sibuk gitu loh. Apa yang buat engkau tidak pulang? Apa yang menghalangimu untuk tidak menunggu maksudnya? Aku sudah izin 3 kali tapi tidak ada jawaban, aku pulang. Dan Rasulullah bersabda SAW, apabila seorang dari kalian izin 3 kali tidak ada izin, maka pulang. Dan Umar mengatakan, wallah la tuqimanna alaih bibayyinatin, demi Allah kamu harus bawa bukti. Bawa bukti.
Kemudian apakah di antara kalian ada orang yang mendengar hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, demi Allah tidak seorang pun ya yang bersamamu kecuali orang yang paling muda dan aku yang paling muda, dan aku berdiri bersamanya. Lalu aku beritahu kepada Umar bahwa Nabi bersabda seperti itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berarti di sini kalau mau ya masuk rumah orang, jangan langsung ngintip. Kadang kita assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum dibuka lagi. Nggak boleh itu. Ya. Apalagi sekarang sudah ada pagar, atau tidak ada pagar, ya pintu. Mungkin pintu kena angin sedikit, nggak boleh buka assalamualaikum. Harus ketok. Nah, sekarang bentuk izin kan, ketok pintu atau ada bel. Ya, kemudian kita ucapin salam. Bel, kalau sudah ngebel 3 kali tidak ada, jangan centang-centeng terus. Ya, atau ketok 3 kali sudah. Itu. Hatta sudah ucapin salam, kemudian suruh pulang. Pulang. Tadi sudah ya kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat berapa? 7:28. Itu. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan berikan pulang, pulanglah. Nah, ini para jamaah rahmati Allah, ya. Ini menunjukkan bahwa betapa dalam agama kita itu sangat dijaga betul hak-hak orang lain, lebih-lebih tetangga. Nanti insya Allah ya pada setelah ini selesai kita bicara tentang hak-hak tetangga karena terkait dengan masalah hal tersebut. Ya, pembahasan cukup panjang nanti insya Allah, tapi bermanfaat insya Allah. Nah, ini para jamaah rahmati Allah, ya. Jadi dari hadis yang kita dengarkan tadi, ya, mengintip rumah orang tidak boleh. Hukumnya haram, dosa besar, karena ada ancaman boleh dicongkel matanya. Ya. Nah, kita punya mata ini ya fungsinya untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tahu mata yang berkhianat. Kalau sudah dipersilakan masuk, izin ya sama tuan rumahnya, kemudian barangkali dikasih minuman, kemudian kebetulan ada keluarga yang dari perempuan, kebetulan nggak pakai cadar lewat. Nah, ketika ngelirik begini, ini ayatnya ada. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ayat turun terkait dengan apa? Ya, tamu yang melihat keluarga tuan rumah yang wanita lewat dilirik. Ya. Pandangan pertama boleh, tapi ketika tujuan berkhianat, pandangan pertama yang tidak sengaja, gak ada masalah. Tapi tujuannya berkhianat, ya mungkin lebih daripada itu, lakal ula wa laisa lakat tsaniyah, kata Nabi kepada Ali. Ya. Bagimu pandangan pertama, bukan pandangan berikutnya. Allah Ta'ala Maha tahu dengan mata-mata yang berkhianat. Maksudnya sudah masuk, duduk, kemudian ada yang lewat, lirik-lirik, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu mata-mata yang berkhianat dan apa yang ada di dalam dada-dada. Ini menunjukkan betapa orang Islam itu sangat dijaga kehormatannya. Ya, dijaga kehormatannya. Nah, sekarang kita lihat ya terjadinya perselingkuhan, terutama orang bilang apa istilahnya, rumput tetangga lebih hijau, ya betul ya, rumput tetangga atau tanaman rumput tetangga lebih hijau. Nah, ini kenapa? Ini masalah tetangga sangat berbahaya kalau kita tidak menjaga. Makanya katakan idakan itila ala baitil jar, ya, lebih besar. Kalau ngintip rumahnya tetangga lebih besar. Li'anna hurmatahu akbar min ghairi, kan lebih besar min ghairi daripada yang lain. Ya. Nah, lantas bagaimana? Jangan sampai karena sudah akrab kemudian langsung main buka.
Assalamualaikum, langsung buka kan biasanya. Assalamualaikum, tunggu dulu, ketok dulu, tok tok tok. Nah, 3 kali, tok 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 3 kali. Karena sekarang kita betul-betul berdempetan. Dikata tadi, ya benar-benar nempel, bahkan satu dinding barangkali sekarang itu, ya. Nah ini, ada pagar, ada pintu, ada bel, bisa ketok. Nah, ketok. Apa yang uruf kita untuk izin ketok pintu? Uruf kita bel. Lalu setelah itu, assalamualaikum. Maaf ya, nyari siapa? Nyari bapak misalkan, nyari suaminya. Tidak ada, tolong pulang nanti saja ya. Pulang sudah. Kalau tuan rumah, atau mungkin nyari dia, maaf saya tidak terima tamu. Boleh? Boleh. Ya, boleh. Jadi antum, ini Quran loh ya. Terkadang kita mau bertamu tidak izin dulu. Izin dulu dengan cara SMS, dengan cara WA. Sekarang sudah bisa seperti itu. Itu izin, termasuk izin. Setelah izin sampai rumah salam. Ya. Nah kalau tiba-tiba datang ketok pintu, ucapin salam, sementara tuan rumah itu tidak siap terima tamu, suruh pulang. Tersinggung? Tersinggung. Pasti tersinggung kita. Karena kita memang mudah baper kan begitu. Tapi Quran mengatakan apa? Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau diucapkan dikatakan pulang ya pulang. Enggak apa-apa, ya sudah minta maaf karena belum ada janji. Berarti belum minta izin. Kalau sudah izin, maaf saya mau ke rumah antum, izin. Pakai WA sekarang gampang, WA. Kadang-kadang jam istirahat, ya orang istirahat. Kadang ada orang biasa istirahat setelah duhur, mungkin qailulah gitu ya. Bagi mungkin yang memang aktivitasnya tidak di situ. Atau memang aktivitasnya di siang, malam. Mau jam 10 langsung tiba-tiba datang ke rumah orang, hanya sekedar mampir. Ya. Ini. Entar orang sudah istirahat. Nah, orang yang punya rumah punya hak untuk apa? Maaf, saya tidak bisa terima tamu sekarang. Boleh. Ya, tapi tetap salam dijawab. Wa idza huyyitum bi tahiyatin. Ya, kalau kamu diucapin salam, farudduha, ya. Maka balaslah. Ya. Balaslah. Ya. Itu. Namun ketika ucap salam kemudian kita, maaf Pak saya mau ada perlu, oh maaf saya belum bisa sekarang ya. Gimana? Pulang atau bertahan? Pulang. Tapi kalau sudah suruh masuk, ya silakan masuk. Antum ada apa ya? Wah antum udah, nah ini kita nggak boleh. Kalau sudah masuk, apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Sudah masuk. Ya, kalau belum masuk rumah, belum dipersilahkan, suruh pulang, ya pulang. Enggak masuk, ya jangan suruh pulang. Itu, ya. Nah, kalau sudah masuk, kemudian ya mungkin hanya sebentar, nggak dikasih suguhan, nggak apa-apa. Kalau sudah sampai lama nggak dikasih suguhan, sementara dia mengharapkan suguhan karena mungkin sudah haus, ya haus atau lapar kok denger bau gulai dari dalam, kok nggak keluar, ya sampai pulang pun juga nggak dikasih apa-apa. Boleh nggak ngomel kita? Hah? Ya boleh. La yuhibbullah al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim. Allah tidak suka ya menambah-nambahkan ucapan yang buruk kecuali orang yang didolimi. Nah, Mujahid, muridnya Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, termasuk orang yang didolimi itu kalau bertamu yang seharusnya tamu itu punya hak untuk dapat dhiyafah, jamuan, nggak dikasih. Kecuali maaf saya sebentar di sini. Oh iya, nggak usah repot-repot, itu lain lagi. Udah ditunggu, dia tolak-tolak, mau nggak keluar, setelah bau gulai, bau sate apalagi, nggak keluar, boleh ngomel keluar. Ini saya 2 jam sudah diduduk, ya cuman diajak ngobrol doang, bau satenya keluar, bau ini keluar.
boleh ngomong begitu, boleh. Ini penjelasan Mujahid terhadap ayat tadi, ya. La yuhibbullah al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim, ya. Itu surat apa itu, ya? Bahwa Allah Taala tidak suka kita menampak-nampakkan perkataan yang jelek kecuali orang yang didolimi, ya. Allah Taala, ya, tidak suka kecuali orang yang didolimi, ya. Nah, yang termasuk yang didolimi adalah orang yang bertamu tapi tidak dikasih juga. Surat An-Nisa ayat 148, ya. An-Nisa ayat 148. Nah, ini para jemaah untuk diperhatikan, ya, adab-adab seperti ini, ya. Nah, terkait dengan pembahasan kita bahwa kita tidak boleh melihat rumahnya orang tanpa izin, bahkan kalau sudah tanpa izin kita lihat rumahnya orang, berarti itu sudah dianggap masuk, ya. Itu dianggap masuk, ya. Kalau sudah dianggap masuk, maka hal tersebut suatu pelanggaran. Masuk rumah orang tanpa izin. Jadi lihat rumahnya orang, ya, tanpa izin itu sama dengan masuk tanpa izin, ya. Sebagaimana hadis Thauban yang dibuat oleh Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan, ya. Tirmidzi dan disahih Al-Albani, apa? La yahillu limri'in muslimin an yandura ila jawfi baitin hatta yasta'dina fa in fa'ala faqad dakhala. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk melihat rumah orang lain dalamnya sampai minta izin. Kalau dia melakukan itu, melihat, berarti dia sudah masuk. Dianggap sudah masuk rumah itu tanpa izin, dosa, ya, dosa para jamaah, ya. Ini para jamaah mati Allah, ya. Ini penting sekali bagi kita. Sekarang kita karena kita rumah berdempetan, ya. Pertama, ya memang kita tidak boleh membuka rumah kecuali mungkin bisa tertutup yang di dalam, ada tabir yang rapat, ya. Karena mungkin supaya udara keluar, karena tidak ada jalan kecuali harus buka itu, ya. Untuk apa? Supaya orang tidak melihat, ya. Supaya orang tidak melihat. Seandainya terbuka, ya kita jangan melihat, ya. Mungkin orang pingin ada udara masuk situ, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Sahal bin Sa'id, riwayat Bukhari dan Muslim, kalau tadi hadis Abu Hurairah, beliau berkata, ittala'a rajulun min duhrin fi hujurin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midran yahukku bihi ra'sah faqala law a'lamu annaka tanduru la tu'antu bihi fi 'ainik innama ju'ila al-istidhanu min ajlil basar, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala, ada seorang, ya, ingin itola'ah, ingin tahu rumah Nabi. Pada itu Nabi pegang apa? Pegang alat yang dipakai untuk nyisir rambut, mirip sisir untuk garuk-garuk kepala. Kemudian beliau mengatakan, kalau aku tahu, ya, kalau aku tahu kamu melihat, maka aku congkel, ya, dengan alat ini, ya, matamu. Sesungguhnya izin itu izin karena apa? Dalam rangka melihat, min ajlil basar. Innama ju'ilal istidhan min ajlil basar. Karena izin ini, ya, disyariatkan supaya apa? Supaya tidak salah dalam melihat karena memandang tadi. Maka kita tidak boleh para jemaah, ya, harus minta izin, ya, kepada pemilik rumah dengan ucapin salam, ketok pintu dulu, ya, ketok pintu. Dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan ittala'a min ba'di hujurin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisqasin aw bimasyaqis faka'anni andur ilayhi yahtilur rajul liyad'anahu rawahu Bukhari wa Muslim. Anas bin Malik mengatakan, ada orang
ya melihat kepada sebagian rumah Nabi. Lalu Nabi berdiri menuju kepadanya dengan membawa anak panah yang tajam, ya. Sang anakku melihat beliau ingin apa? Ingin jongkel, ingin ngancem, hati-hati. Ya, nah ini berarti harga diri ya kaum muslimin ini sangat penting untuk dijaga para jemaah, ya. Sehingga kita jangan bermudah-mudahan dalam masalah tersebut, ya. Kita jangan bermudah-mudahan dalam masalah tersebut, ya. Imam Nawawi beliau mengatakan barang siapa melihat ke rumah seorang tanpa izin, ketika menjelaskan hadis tersebut kata beliau ya dicongkel matanya tadi, ulama membawa hadis tersebut, ya apabila ada orang melihat rumahnya orang lain, ya maka boleh dilempar ya, dengan kerikil sehingga matanya mungkin terluka, boleh seperti itu, ya. Apakah harus kasih peringatan dulu atau langsung? Ya, ada dua pendapat kata beliau, tapi yang paling roje adalah bolehnya ya langsung, sebagaimana dohir hadis, ya sebagaimana dohir hadis. Nah ingat ini terkait dengan masalah mengintai, ya. Tentu berlaku di sini tidak hanya dengan tetangga, dimanapun, di rumah siapapun. Kemudian tidak harus dengan mata telanjang sendiri, tidak, dengan alat apapun, dengan teropong, dengan drone, dengan masang kamera, semua itu sudah niat, ya sudah niat. Sementara seandainya kelihatan, ya maka disuruh nundukkan pandangan. Pandangan pertama boleh, lakal ula wa laysat lakas tsaniyah. Bagimu pandangan pertama bukan yang kedua. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan orang beriman agar menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan mereka, ya. Karena memang pintu pertama masuk adalah mata, ya. Pintu pertama masuk adalah mata. Apapun, kenapa orang bisa iri dengki? Ya mata melihat mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, duitnya berlipat, istrinya gimana? Kan mata yang melihat, ya kan mata yang melihat itu. Nah kalau buta, ya masih bisa meraba, tapi beda dengan orang bisa melihat. Makanya mata ini punya fungsi besar, ya sehingga disebut bahwa apa? Mata, pendengaran, akal. Ternyata itulah karunia besar yang diberikan Allah kepada seseorang. Ya, tentu menuju pertama adalah hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka punya akal, punya hati, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Nah, punya mata tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, punya telinga tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Nah kalau ada orang yang nggak punya mata tapi masih punya akal, dia tidak punya tangan, dia punya kaki, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Ada kisah seperti itu. Kemudian orang di sampingnya bertanya, kamu tidak punya dua tangan, kedua kakimu tidak ada, kedua matamu buta, berarti masih mendengar dia. Kamu bersyukur. Apa kata dia? Alhamdulillah, saya masih punya mulut untuk bisa bersyukur. Baik. Ya. Kenapa mulut bisa bersyukur? Dikendalikan oleh hatinya. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Rawahu Muslim. Ingat ya bahwa dalam jasad kalian ada segumpal daging. Kalau baik, daging baik semuanya. Kalau rusak semuanya. Itulah hati. Karena hati yang masih berfungsi baik, tangan nggak punya, kaki tidak punya, kedua mata tidak punya, dan masih bisa mendengar. Akhirnya apa? Semuanya kontak dengan hati, lisannya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini bagaimana mata baik, telinga baik, kembali lagi kepada hati. Namun hati pun juga bisa apa? Bisa ditarbiyah dengan baik, dengan cara apa?
dengan menggunakan mata dan pendengaran. Silahkan mata kita pakai untuk memahami, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah yang bersifat syariah maupun yang bersifat kauniyah. Begitu pula dengan telinga kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau tidak, ya hasilnya adalah berbahaya. Perselingkuhan, perzinahan, ya, iri dengki karena tadi melihat yang mengkilat. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya, baik, sampai di sini. Insyaallah pertemuan akan datang kita bahas tentang masalah dengan tetangga, karena ini juga terkait masalah dengan tetangga. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.